Berarti memang puasa Syawal ini walaupun dia seperti Ustaz sampaikan tadi, walaupun sunnah tapi memiliki nilai seperti orang yang berpuasa selama ad-dahar ya, satu tahun. Lah ini kok bisa Ustaz? Kok ini menarik, kok puasa hanya beberapa hari dan puasanya sunnah tapi nilainya seperti berpuasa 1 tahun. Ini kok bisa Ustaz? Bagaimana ini? Nah, ya begitu juga puasa. Puasa kita selama bulan suci Ramadan, enggak semua orang kan berpuasa itu secara sempurna. Bulan suci Ramadan pasti ada cacat-cacatnya, ada berbuat dosa, ngomongin orang, memfitnah orang misalkan. Nah, yang penting cacatnya ini enggak terlalu parah. Sebentar lagi Anda akan menyaksikan Haskes Hasibi Podcast. Bismillah, wahid, isnin, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada antum-antum semua, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, ikhwani fillah dimanapun antum berada. Selamat datang kami ucapkan di program kami, di program terbaru, mudah-mudahan barokah, yaitu program Haskes Hasibi Podcast. Nah teman-teman semua, program podcast ini atau Haskes ini yang kita sebut dengan Haskes ya, Hasibi Podcast, ini adalah program bincang-bincang ringan teman-teman, bincang-bincang ringan dari negeri Tarim Hadramaut Yaman. Mudah-mudahan melalui program ini kita bisa berbagi tentang hal-hal yang bermanfaat, tentunya bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Terlebih lagi program ini langsung ditayangkan dari negeri Yaman, dari Tarim Hadramaut Yaman. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, selagi kita dalam nuansa bulan Syawal, kami ucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala setelah kita menjalani puasa 1 bulan penuh. Baiklah teman-teman semua, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, ikhwani fillah dimanapun antum berada. Program ini adalah program podcast, kalau kita bilang episode perdana ya. Alhamdulillah kita mulai episode ini di bulan Syawal, setelah kita puasa 1 bulan penuh, kita bisa mulai program ini di bulan Syawal. Alhamdulillah. Dan pada episode perdana kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sudah tidak asing lagi teman-teman semua. Karena apa? Karena sebenarnya ini topik sudah masyhur ya, sudah ma'ruf di kalangan masyarakat, yaitu tentang puasa di bulan Syawal. Di sini Al-Fakir selaku host, Ahmad Refli, mudah-mudahan bisa membawakan acara ini sehingga antum-antum bisa dengan khidmat memahami dan sambil santai ya di rumah dimanapun antum melihat acara ini, sambil santai, mudah-mudahan bermanfaat. Nah teman-teman, rekan-rekan, ikhwani fillah, seperti yang kita tahu, setelah bulan Ramadan kita berpuasa, bahkan wajib hukumnya berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kemudian setelah selesai bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal, kita ketemu lagi dengan amalan yang bentuknya adalah puasa teman-teman. Nah ini cukup menarik kalau kita bilang, setelah kita puasa 30 hari atau 1 bulan ya, kemudian kita masuk bulan Syawal ketemu puasa lagi. Ini jadi masyarakat kadang gimana kok habis puasa lagi gitu. Nah alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada episode perdana kali ini sudah hadir bersama kita di hadapan Al-Fakir sosok ustadz yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadzun Al-Fadil
Ustadz Abdul Qadir Al-Hasibi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, senang bertemu dengan antum Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Antum gimana? Sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz. Ini berapa kali sudah puasa di Kota Tarim? Puasa ini Al-Fakir sudah yang kedua kali Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru yang kedua kali Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, jadi sebelum kita masuk ke topik Ustadz, mungkin teman-teman yang ada di rumah kepingin tahu Ustadz dengan narasumber kita kali ini, yaitu Ustadzun Al-Fadil Ustadz Abdul Qadir Al-Hasibi. Ini Al-Fakir lihat Ustadz, nama Ustadz ada Al-Hasibinya Ustadz. Ini menarik Ustadz, karena Al-Fakir pribadi kan jarang mendengar Al-Hasibinya Ustadz. Sebenarnya ini nisbahnya kemana Ustadz? Mungkin bisa sedikit sebagai ta'aruf di antara kita dengan pemirsa yang ada di rumah Ustadz. Nah, nama Al-Hasibi ini sebenarnya ya, itu nama nisbah kepada abah saya sendiri. Jadi nama abah Ana ini namanya Hasib. Jadi kenapa nih dinamakan Al-Hasibi? Karena dulu pertama kali mau ke Yaman nih, Iya Ustadz. ke Kota Tarim nih, dulu tahun 2007 mau ke Kota Tarim nih, kata yang membawa orang yang ke sini nih, Iya, Habib Ali Al-Kaf, beliau mengatakan kalau mau ke sini harus punya nama itu panjang katanya. Kan saya daftar pakai nama Abdul Qadir saja. Iya. Nama Abdul Qadir saja. Ternyata katanya ini kurang nih, nanti nggak diterima di sana atau dipermasalahkan di bandara ataupun di mana. Kamu mau pergi ke Arab, dan Arab tuh namanya panjang-panjang katanya. Akhirnya kita tambahin Al-Hasibi, dan yang nambah ini bukan Ana, si Abah Ana. Abah Ana dengan spontan gitu, ya udah tambahin Al-Hasibi katanya. Masya Allah. Terus katanya, oh ini masih kurang, Abdul Qadir Al-Hasibi ini kurang katanya. Mau ditambahin apa lagi? Ya udah tambahin Hasib katanya. Hasib. Akhirnya di paspor kita tuh, di paspor Iya. kita namanya Abdul Qadir Al-Hasibi Hasib. Masya Allah. Al-Hasibi Hasib. Rokab Ustadz ya, udah Al-Hasibi Hasib. Tanpa berkah. Insyaallah berkah. Amin amin Allah amin. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Abdul Qadir sehat-sehat terus dan mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Ustadz, juga teringat Al-Fakir Ustadz, sudah berapa lama Ustadz antum menetap di Yaman, di Hadramaut Yaman, khususnya di Kota Tarim ini Ustadz? Mungkin bisa cerita sedikit Ustadz, gimana Ustadz? Al-Fakir pertama datang ya dari Indonesia ke Tarim ini bulan Sya'ban tahun 2007. Sya'ban, Tahun 2007. Masya Allah, Sya'ban 2007 Ustadz. Akhir-akhir Sya'ban. Jadi puasa pertama tuh di Tarim tuh sungguh ini panas banget. Jadi itu perjuangan banget. Kan pertama kali kan ke sini. Dulu waktu itu nggak ada WhatsApp, nggak ada penghubungin orang tua, memang susah banget. Alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan di Kota Tarim. Pertama di Darul Mustafa. Iya. Setelah dites di Darul Mustafa, kata Syu'un Darul Mustafa di cabang dulu katanya di Syihir. Jadi Al-Fakir di Syihir itu lama. Dan itu memang sudah menjadi tertib seperti yang sekarang, memang biasa ya santri-santri biasa. itu dimasukkan ke cabang dulu. Cabang dulu. Yang tergantung ini ujian. Kalau ujiannya mumtaz ya langsung ke Darul Mustafa. Di Syihir di sana 3 tahun Al-Fakir. Di sana marhalah I'dadi. I'dadi Ustaz. Jadi, langsung I'dadi ya. Ya. Enggak, ini kan Al-Fakir dulu kan ada dua tertib nih. Iya, Ustaz. Ada 2 tertib, ada tertib lama, ada tertib baru. Iya. Tertib lama ini kan sampai 4 tahun sudah lulus tuh. 4 tahun sudah lulus. Tapi yang setelah 1 tahun nih belajar di Syihir, ada tertib baru ganti. Ya, jadi tertibnya jadi 10 tahun. Nah, jadi saya menemui tertib yang lama 1 tahun dan tertib yang baru sampai saat ini. Masya Allah. Jadi kalau di total perkiraan sudah berapa tahun berarti Ustaz? 2007 berarti sudah berapa ya? 2007 ini sekarang 2021 kan? Kurang lebih sudah 14 ya. 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih kalau di total ya. Oh, berarti sudah pernah pulang sebelumnya ya ke Alhamdulillah, Indonesia? pertama sering-sering pulang. Masya Allah. Dan juga Al-Fakir Ustaz, ya mohon maaf nih Ustaz, mungkin sedikit membongkar ini bagaimana sosok Ustaz Abdul Qadir Hasibi ini, karena beliau sangat menarik teman-teman semua.
Al-Fakir sering ketemu dengan beliau dan memang bukan orang yang asing di Tarim ya. Karena Al-Fakir lihat Ustadz juga masuk mengajar di halakoh di Darul Mustafa. Ustadz. Ini khidmah. Mengajar berarti ya. Khidmat kepada Darul Mustafa, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga khidmat kepada Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh, hafizahullah tabaraka wa taala. Sebuah khidmah. Dan ini adalah kemuliaan. Iya. Wah, kemuliaan adalah keadaan ini. Masya Allah. Dan kira-kira Ustaz apa yang sudah dirasakan ini Ustaz? Sudah sekian lama meninggalkan Indonesia dan menetap di Tarim, sejauh ini apa yang sudah dirasakan Ustaz? Alhamdulillah sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kangen sama Indonesia, Ya. kita sering ke Indonesia tapi udah lama nggak ke Indonesia. Kadang ayah dan abah dan umi ana sering kesini juga. Ya. Alhamdulillah sudah beberapa kali gitu nengok kita di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu ini. Alhamdulillah. Nah Ustadz, ini mungkin kita kembali ke topik Ustadz. Setelah tadi kita sudah mengenal secara singkat bagaimana Ustadz Abdul Qadir Hasibi, kita kembali ke topik Ustadz. Jadi ini program Heskes Hasibi Podcast, dan ini sebenarnya juga program yang mana narasumber kita pada saat ini merupakan sosok yang memang orang di balik podcast ini teman-teman semua. Dan alhamdulillah ini adalah episode perdana. Nah kembali ke topik pembahasan Ustaz. Jadi seperti yang Al-Fakir sampaikan di awal Ustaz, topik pembahasan kita adalah mengenai puasa Syawal Ustaz. Puasa Syawal, puasa di bulan Syawal. Nah ini kan menarik Ustaz, ketika umat Islam di seluruh penjuru dunia diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan penuh, 1 bulan penuh kan. Kemudian begitu keluar bulan Ramadan masuk bulan Syawal, ketemu dengan amalan yang bentuknya puasa lagi Ustaz. Jadi ini sebenarnya menarik Ustaz. Jadi kadang kan ya mohon maaf, kadang kalau kita bilang orang yang awam gitu kan, mereka kan kita udah puasa nih sebulan penuh gitu kan, ada puasa lagi di bulan Syawal gitu kan. Maka cukup menarik Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz buat kita Ustaz, sebenarnya puasa ini seperti apa dan hukumnya bagaimana Ustaz? Fadhol Ustaz. Nah, ini hikmah daripada Allah Jalla Jalaluh adalah membentuk suatu kewajiban kepada hamba-hambanya. Kewajiban tersebut kemudian dibentuk lagi dengan suatu ibadah mirip dengan kewajiban tersebut. Misalkan salat fardu. Iya Ustaz. Salat fardu. Nah, jadi kalau kita salat fardu, Allah juga menciptakan, Allah juga mewajibkan atau memerintahkan kepada kita untuk sholat sunnah. Nah, jadi bukan hanya mewajibkan ke sholat fardu aja, tapi membentuk suatu ibadah yang mirip dengan sholat, yaitu sholat sunnah. Mengenai dengan hukum puasa Syawal ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Siapapun yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 dari bulan Syawal, maka pahalanya seperti berpuasa selama setahun penuh. Makanya ini dibilang, kata ulama, ini hukumnya sunnah. Sunnah itu apa artinya? Sunnah yaitu perkataan atau perbuatan yang diterapkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya jadi sunnah. Jadi nggak wajib sebenarnya, nggak wajib. Tapi Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hukum berpuasa di bulan Syawal ini adalah sunnah. Masya Allah. Berarti memang puasa Syawal ini walaupun dia seperti Ustaz sampaikan tadi, walaupun sunnah, tapi memiliki nilai seperti orang yang berpuasa selama satu tahun. Lah ini kok bisa Ustaz?
Kok ini menarik kok, puasa hanya beberapa hari dan puasanya sunnah, tapi nilainya seperti berpuasa 1 tahun. Ini kok bisa Ustaz? Bagaimana ini? Nah, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata di hadis lain bahwa setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan betul-betul ikhlas, jadi Allah lipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau kita hitung ya, kan hadisnya man shoma Ramadan tsumma atba'a sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian diikuti dengan puasa juga 6 hari di bulan Syawal, karena kasiyamid dahr. Kalau kita hitung dari bulan Ramadan, bulan Ramadan 1 hari itu pahalanya 10 hari. Nah, jadi kalau 10 dikali 30 jadi berapa? 300. Jadi 300. Jadi selama bulan puasa kita seakan-akan berpuasa selama 300 hari. Kemudian diikuti dengan 6 hari setelah bulan Ramadan. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, 7 Syawal. Kita ikuti. Nah, per harinya itu berapa? Per harinya 10. Jadi 6 kali 10 berapa? 6 kali 10 60. Jadi kita jumlahkan 300 tambah 60 jadi 360. Kalau kita hitung 1 tahun, 1 tahun itu berapa hari? 360. Makanya kata Rasulullah SAW, kana kasiyamid dahr. Jadi kalam Habib Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan. Bukan kita memahami suatu hadis kemudian kita lupakan hadis yang lain. Likulil hasanah asyru amsalihha. La ilaha illallah. Jadi hukumnya sunnah. Masya Allah. Artinya puasa ini meskipun dia sunnah, tapi secara kalau kita katakan matematisnya Rasulullah ya, artinya gitu. Kalau kita lihat ternyata itu berarti dibalik daripada puasa 1 tahun itu seperti itu tadi Ustaz. Artinya seolah-olah ketika kita sempurnakan puasa di Syawal itu berarti kita sudah sama seperti berpuasa selama 360 hari. 360. Masya Allah. Pahalanya. Menarik. Ini cukup menarik teman-teman. Rekan-rekan, sahabat-sahabat kami, ikhwani fillah dimanapun berada. Kemudian Ustaz ada pertanyaan berikutnya Ustaz. Karena ini sudah kita melihat penjelasan bagaimana nilai puasa ini, kemudian bobot daripada puasa ini, Masya Allah. Mungkin Ustaz mohon dijelaskan juga Ustaz, biar kita dan semua teman-teman yang ada di rumah, semua masyarakat dimanapun berada, ikhwani fillah, mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan puasa Syawal ini Ustaz. Ini yang perlu Ustaz. Karena kan kadang juga Al-Fakir artinya beberapa waktu juga ada mendengar Ustaz. Artinya perbedaan-perbedaan, puasa ini dilakukan seperti ini, dilakukan seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Fadhol Ustaz. Puasa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal ini kan 6 hari. Iya Ustaz. 6 hari. Jadi para ulama ini ada berbeda pendapat. Jadi kalau kita nih yang ada di kota Tarim nih, di kota Tarim ini mereka kan mengikuti madhab Imam Syafi'i. Mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi beliau setelah hari raya, jadi awal Syawal itu nggak boleh puasa. Kenapa? Karena itu Lebaran. Iya benar. Lebaran, senang Lebaran itu diharamkan berpuasa dan tidak sah. Iya benar. Makanya seandainya kata ulama, seandainya ada orang yang bernazar ingin berpuasa di awal bulan Syawal, nggak sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan la nadra fi maksiatillah. Tidak dikatakan dia itu bernazar kalau selama dia bernazar untuk melakukan maksiat. Sedangkan berpuasa, puasa itu Masya Allah perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik, tapi harus tahu waktunya. Kalau awal Syawal nggak boleh berpuasa. Jadi dimulai kapan nih 6 Syawal ini yang dimulai? Yaitu dari dua hari, 1 hari dari hari raya, 2 Syawal, 3 Syawal sampai 7 Syawal.
Jadi cara yang pertama yang seperti diterapkan yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Syafi'i, yaitu berpuasa 6 hari secara berturut-turut. Secara berturut-turut, dan cara ini yang dilakukan oleh orang-orang Tarim. Dan dimulai di 2 Syawal ya. Dimulai dari 2 Syawal. 2 Syawal, 3 Syawal sampai 6 hari. 6 hari. Setelah 6 hari. Jadi semua tradisi yang ada di Ramadan, itu juga pindah ke bulan Syawal itu juga. Itu ya ajibnya orang Tarim ya. Orang Tarim itu kan kalau malam di bulan Ramadan itu kan nggak tidur tuh. Dari maghrib sampai subuh, kemudian disambung lagi ada pelajaran sampai terbit matahari. Setelah itu baru belajar dulu kan, sholat duha, habis itu tidur. Tidur, habis itu sampai zuhur kita bangun. Begitu juga tradisi itu dipakai setelah bulan Syawal 6 hari. Jadi toko-toko pun yang orang jual-jualan di sini, yang jualan-jualan di sini sama dengan Ramadan. Jadi bukanya jam 10 malam, tutupnya jam 2 malam. Jam 2 malam. Jadi adat yang ada di bulan suci Ramadan juga dipakai di bulan Syawal. Jadi berarti kalau kita bilang Masya Allah setelah hari raya 1 hari, kemudian kita serasa di momen Ramadan lagi ya. Iya. Masya Allah. kan tuma atba'ahu kata Rasulullah SAW. Mereka memang memahami hadis Rasulullah SAW dengan pemahaman yang betul-betul. Qala man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Jadi semua yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW dipakai sama-sama orang-orang Tarim. La ilaha illallah. Itu makanya cara yang pertama. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu yang diterapkan oleh madhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu berpuasa 6 hari, nggak harus berturut-turut. Baik boleh berturut-turut ataupun nggak berturut-turut, yang penting berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya kata Rasulullah SAW, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Diikutinya dengan 6 dari bulan Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Enggak bicara setelah itu mutawaliyah. Nabi SAW enggak mengatakan mutawaliyah. Mutawaliyah itu secara berturut-turut. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ini mengatakan boleh kita berpuasa di hari apa saja, yang penting di bulan Syawal. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Bisa berpuasa di awal-awal bulan, di tengah-tengah bulan, di akhir-akhir bulan. Di akhir. Itu jadi. Misalkan kita misalnya berpuasa di tanggal, untuk cara yang kedua ini Ustaz, di tanggal 3 Syawal kita puasa. Kemudian mungkin kan bisa jadi ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa berpuasa. Mungkin ada kedatangan tamu atau jiron dan lain sebagainya. Kemudian dilanjut lagi puasanya di tanggal 6 Syawalnya. Itu saya nggak apa-apa ya? Nggak harus ngulang lagi dari 6. Berarti dia nggak mesti mengulang ya? Nggak harus mengulang. Berarti sudah terhitung dia sudah 1 kali berpuasa di Syawal. Tinggal meneruskan saja. Ini yang cara yang kedua tadi. Jadi kan agama kita ini agama yang paling mudah dipakai, yaitu agama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Itu nggak butuh berat, nggak. Makanya Sayyidina Ahmad bin Hanbal ya udah ente kalau bisa puasa di 2 Syawal puasa, nggak bisa misalkan kamu ada bepergian, ada ziarah ke kota Seun atau ke Huraidah atau ke Mukalla, misalkan ada liburan sama keluarga kan, sakit kan di perjalanan, apa namanya, capek di perjalanan, boleh nggak puasa, nanti disambung lagi setelah pulang dari bepergian. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ini ulama mengatakan ini dibedakan, dibagi. Jadi 3 hari 3 hari. 3 hari ini mereka berpuasa di tanggal 13, 14, 15 dari bulan Syawal, dari bulan Hijriah. Ayyamul Bid ini Ustaz. Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Dan 3 harinya bisa berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Terserah. Yang penting 3 harinya ini dipakai mereka berpuasa tanggal 13, 14, 15 atau yang lebih dikenal dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Jadi 3 hari 13, 14, 15 dan 3 harinya kapan kita berpuasa? Bisa sebelum 13 dan bisa setelah 15. Nah, itu cara yang dipakai. Sehingga nanti genap menjadi 6 hari ya. Iya.
Jadi dapat pahala double tuh, pahala puasa Ayyamul Bid Iya. dan puasa Sittan min Syawal. Dan juga mungkin kalau bisa juga dia siasati, artinya bukan siasati Ustaz, artinya setelah dia puasa 13, 14, 15, kemudian ima dia sebelum hari Ayyamul Bid itu puasa atau setelahnya juga mungkin boleh dia berpuasa di hari Senin atau Kamis ya, untuk boleh. mendapat barokah daripada puasa sunnah di Senin Kamis ya, boleh. Ayo, boleh. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Masya Allah. Nah, Kemudian ini Ustaz masuk ke ada satu yang pingin juga kita tahu Ustaz, dan memang mungkin teman-teman juga penasaran ya, rahasia di bulan Syawal ini sangat sungguh luar biasa karena apa namanya, dia punya tetangga yakni bulan Ramadan amat sangat mulia teman-teman. Jadi bulan Syawal juga memiliki keutamaannya dengan puasa Syawal. Jadi kita juga ingin tahu Ustaz, manfaat daripada puasa Syawal. Nah, ini sangat penting, soal sangat menarik ini, yaitu apa rahasia dari puasa dari bulan Syawal. Ini ada 4 rahasia yang sangat penting. Iya. Yang apabila seseorang hamba memang betul-betul berpuasa secara sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh, dia akan mendapat 4 manfaat. Yang pertama adalah seperti yang diucapkan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan pahala. Iya. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal falahu fa kana kasiyamid dahr. Jadi seakan-akan pahalanya itu mendapat pahala seakan-akan berpuasa selama 1 tahun. Nah, itu sudah pembahasan sudah ada. Iya. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, dari puasa dari bulan Syawal ini adalah hikmah daripada Allah Jalla Jalaluh. Hikmatullah Jalla Jalaluh, Allah Jalla Jalaluh mewajibkan seorang hamba suatu ibadah. Kemudian Allah juga menyuruh kepada kita melakukan ibadah yang mirip dengan dia. Tapi hukumnya nggak wajib, hukumnya sunnah. Jadi kalau kita pahami, ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ada mirip. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, mirip. Jadi kalau puasa Sitta min Syawal ini, 6 hari di bulan Syawal ini ibarat sunnah rawatib. Sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Seperti yang ada di salat. Salat kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Apa faedahnya dari salat qobliyah ba'diyah? Itu faedahnya untuk menambal cacat-cacat yang ada di sholat. Masya Allah. Kalau kita sholat fardu, nggak semua orang sholatnya dari awal sampai akhir sholatnya sempurna. Jadi ada sesuatu yang cacat. Jadi sholat nafilah atau sholat ba'diyah ini yang akan menambal kecacatan tersebut. Sama dengan puasa itu berarti Ustaz ya? Ya, begitu juga puasa. Puasa kita selama bulan suci Ramadan, nggak semua orang kan berpuasa itu secara sempurna. Bulan suci Ramadan pasti ada cacat-cacatnya, ada berbuat dosa, ngomongin orang, memfitnah orang misalkan. Nah, yang penting cacatnya ini nggak terlalu parah. Nah, begitu juga di sholat. Kalau cacat kita di sholat fardu, sholatnya itu cacatnya parah, nggak cukup dengan sholat ba'diyah, harus ngulang lagi dari awal. Artinya cacat parah ini cacat yang tidak sampai membatalkan Ustaz ya? Nah, iya, kalau sampai membatalkan harus ulang dari awal. Harus ulang dari awal. Ganti ya, artinya masuknya jatuhnya ke mengkodok puasa ya, mengganti. Puasa, iya mengganti. Misalkan kalau di sholat ya, kalau cacatnya parah banget, masya Allah dari awal takbirnya bagus, fatihahnya bagus, kemudian sampai sholatnya sujud, sampai salam bagus. Ternyata setelah sholat ingat dia nggak wudhu, atau dia nggak ngadep kiblat, berarti cacatnya parah. Jadi nggak cukup dengan diganti dengan ba'diyah, harus dengan sholat lagi. Begitu juga ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau selama cacatnya itu nggak terlalu parah, tapi kalau parah makan misalkan di bulan suci Ramadan dengan sengaja di siang hari dengan sengaja, berarti cacatnya terlalu parah. Kalau parah ini nggak cukup dengan niat saja, niat puasa 6 Syawal, harus niat qadha. Nah, niat qadha yang telah ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Jadi manfaat yang kedua, yang pertama manfaatnya pahalanya seperti puasa 1 tahun. Yang kedua untuk menambal
cacat-cacat yang ada di Puasa puasa di Ramadan. bulan suci Ramadan. Tapi ingat catatan, cacatnya ini nggak terlalu parah. Iya. Nah, cacatnya nggak terlalu parah. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga Iya. yaitu sebagai tanda bahwa puasa kita ini dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Misalkan yang dekat-dekat ini adalah puasa kita. Iya. Bagaimana kita tahu bahwa puasa ini dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu? Kita lihat setelahnya. Puasa enggak? Makanya kata ulama itu, thawabul hasanah al-hasanah ba'daha. Al-hasanah ba'daha. Pahala kebaikan itu ada kebaikan setelahnya. Kalau kita misalkan pengen tahu ibadah kita ini atau sedekah kita ini dikabulkan oleh Allah atau enggak, kita lihat setelahnya. Kelakuan kita apakah tambah baik atau enggak. Pulang dari haji, Masya Allah, hajjun mabrur. Tapi bukan itu yang dimaksud. Setelah kita datang ke haji, datang ke Indonesia atau ke kota Tarim, bagaimana akhlak dia? Kalau akhlaknya dia semakin baik, semakin bagus, kita tahu berarti hajinya mabrur. Seperti asar gitu, Nah, sebagai seperti tanda. berbekas ya, puasa di Berbekas. Ramadan itu berbekas sehingga Nah, berpuasa di bulan Syawal. berpuasa sebagai tanda bahwa Allah mengabulkan puasa kita di bulan suci Ramadan. Makanya kakanda Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh, yaitu almarhum Al-Habib Ali Al-Masyhur, selalu bertausiah kepada kita kalau kita ikut ziarah ke Nabi Allah Hud. Iya. Selama di Nabi Allah Hud, beliau itu tausiahnya itu pasti menyebut tentang Allahumma yaj'alna minal maqbulin. Semoga ziarah ini ziarah yang dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Iya. Dan kata Habib Ali Masyhur, dan tanda orang yang dikabulkan ziarahnya itu setelah ziarahnya. Tandanya kita lihat setelah ziarah, setelah pulang ke rumah masing-masing, gimana muamalahnya sama tetangga, muamalahnya sama keluarga, muamalahnya sama anak, muamalahnya sama orang tua, gimana? Iya. Kalau semakin baik, semakin bagus, berarti tanda kalau ziarahnya itu dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Begitu juga berpuasa, kalau kita diringankan oleh Allah Jalla Jalaluhu berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari, berarti itu tanda bahwa kita dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu puasa kita selama bulan suci Ramadan. Ini adalah manfaat yang ketiga. Manfaat yang keempat adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wala in syakartum la azidannakum. Wala in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat kita apabila kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kita dengan bentuk apa kita bersyukur kepada Allah? Dengan cara berpuasa. Kenapa kita bersyukur? Karena selama bulan suci Ramadan kita diampuni dosa-dosa kita. Bukankah kita selalu dengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kita selalu dengar hadis ini, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Jalla Jalaluhu akan diampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah lampau diampuni. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar dari salah satu nikmat yang paling besar yaitu diampuni dosa-dosa kita. Makanya kita menyukuri nikmat tersebut. Tapi dengan cara apa kita menyukurinya? Dengan banyak cara. Ada bersedekah. Tapi di bulan Syawal ini yang paling baik mengekspresikan syukur kita kepada Allah dengan cara berpuasa. Jadi ada 4 manfaat nih. 4 manfaat. Yang pertama, mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Yang kedua, kemudian untuk menutupi cacat-cacat yang nggak terlalu parah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, sebagai tanda bahwa amal kita selama bulan suci Ramadan dikabulkan. Dan yang ketiga, sebagai rasa syukur kita pada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, teman-teman semua, sahabat-sahabat, ikhwani fillah dimanapun berada, subhanallah, kita mendengarkan penjabaran daripada Ustaz Abdul Qadir ini rasanya sangat walaupun puasa Syawal ini amalan sunnah, tapi amat sangat rugi kalau kita tinggalkan, Ustaz. Sangat rugi kalau kita tinggalkan. Mungkin teman-teman, demikian dari kami di sesi Haskes ini, yaitu Hasibi Podcast di edisi perdana kali ini. Kami ucapkan terima kasih, syukron jazilan buat antum, juga syukron jazilan buat antum Ustaz.
Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di edisi kali ini bermanfaat buat antum semua. Insya Allah kami akan memberikan tayangan-tayangan yang lain, dan tidak lupa buat antum-antum yang ada di rumah, agar program ini terus berjalan dan terus menebarkan keberkahan, jangan lupa subscribe. Itu dia. Mohon antum untuk mensubscribe channel ini, channel kami Ading Hasibi Official, dan follow Instagramnya di @adinghasibi. Mungkin demikian dari kami sebagai Al-Fakir, sebagai host Ahmad Refli, untuk mohon maaf kepada antum semua atas segala khilaf, dan kami undur diri, dan selamat bertemu dan selamat jumpa di edisi berikutnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.